Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 2 Cordoba dan 2 Sevilla. Berjumpa di pelajaran tematik lagi, yaitu tema 4, subtema 2 di muatan matematika. Kita masih akan belajar di bangun datar ya teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran, biasakan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, siap belajar hari ini? Insya Allah. Yuk disimak video pembelajarannya. Sebelumnya, Miss Uni akan memberitahu materi pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Ada segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan yang terakhir kita akan belajar pola barisan bangun datar. Semangat ya teman-teman, belajar matematikanya. Segitiga, teman-teman masih ingat bentuk segitiga seperti apa? Ya, ini contoh salah satu bentuk segitiga. Nah, segitiga ini memiliki ciri-ciri. Apa aja ciri-cirinya? Yang pertama, segitiga memiliki 3 sisi. Masih ingatkah teman-teman apa itu sisi? Sisi adalah bagian tepi atau bagian pinggir yang berbentuk garis. Mana dia? Iya, inilah bagian tepinya atau bagian pinggir yang berbentuk garis. Disebut sisi. Ada berapa sisi? Ya, ada 3 sisi. Segitiga memiliki 3 sisi. Segitiga selain memiliki 3 sisi, segitiga juga memiliki 3 sudut. Ada yang masih ingat gak nih apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan antara 2 ruas garis atau 2 sisi. Inilah yang disebut sudut. Ada berapa sudut segitiga? Ya, ada 3 sudut. Tadi segitiga sudah memiliki 3 sisi, 3 sudut. Nah, kalau titik sudutnya ada berapa teman-teman? Ada 3. Inilah yang dinamakan titik sudut. Ada berapa? Ada 3. Jadi, ciri-ciri segitiga itu memiliki 3 sisi, 3 sudut, 3 titik sudut. Macam-macam segitiga. Segitiga ini ada berbagai macam. Di antaranya, yang pertama, apa ini namanya teman-teman? Ini namanya segitiga siku-siku. Kenapa disebut siku-siku? Karena salah satu sudutnya itu besarnya 90 derajat. Mana sudut yang 90 derajat? Nih yang Miss Uni hitamkan. Ini memiliki sudut 90 derajat. Maka disebut segitiga siku-siku. Yang kedua, ada segitiga sembarang. Kenapa disebut sembarang? Karena ketiga sudutnya ini memiliki besar yang berbeda-beda. Coba teman perhatikan aja. Bisa dikira-kira ini besarnya berbeda-beda ya teman-teman, antara sudut kanan dan sudut kiri dan sudut atas. Yang ketiga, segitiga apa ini namanya? Ini namanya segitiga sama kaki. Kenapa sih dinamakan segitiga sama kaki? Karena mempunyai 2 sisi yang sama panjang. Mana sisi yang sama panjang? Iya, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Dua-duanya memiliki panjang yang sama teman-teman, maka disebut segitiga sama kaki. Selanjutnya ada segitiga, apa namanya ini? Segitiga sama sisi. Disebut dengan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya memiliki
memiliki panjang yang sama. Sisi kanan, sisi kiri, dan sisi bawah. Sudah paham ya teman-teman tentang segitiga? Tadi segitiga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Macam-macam segitiganya semuanya sudah paham ya. Segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Materi pembelajaran yang kedua yaitu segi 4. Teman-teman ada yang tahu contoh segi 4 seperti apa? Ya, inilah contoh segi 4. Segi 4 ini juga memiliki ciri-ciri teman-teman, sama kayak segitiga. Nah, kalau segi 4 memiliki ciri-ciri seperti apa? Segi 4 memiliki 4 sisi. Yang mana sisi? Nih, 1, 2, 3, 4. Selain memiliki 4 sisi, segi 4 juga memiliki 4 sudut. Kita hitung ya sudutnya. 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan segi 4 juga memiliki 4 titik sudut. Ada 1, 2, 3, dan 4 titik sudut. Itulah ciri-ciri segi 4 ya. Segi 4 juga memiliki beberapa macam. Apa aja? Yang pertama, ini namanya apa? Ini namanya persegi. Lalu yang kedua, ini namanya apa teman-teman? Ini namanya persegi panjang. Teman-teman bisa membedakan mana persegi dan persegi panjang? Iya, kalau persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ini sisinya. Dia memiliki sisi yang sama panjang besarnya. Nah, kalau persegi panjang, dia memiliki 2 sisi yang sama panjang yang saling berhadapan. Contohnya yaitu sisi atas dan sisi bawah. Sisi atas dan sisi bawah ini memiliki panjang yang sama. Dan sisi kanan dan sisi kiri juga memiliki panjang yang sama, saling berhadapan ya. Lanjut yang ketiga, macamnya yaitu ada belah ketupat. Belah ketupat ini juga memiliki 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut. Selanjutnya ada layang-layang. Layang-layang juga sama ya, memiliki ciri-ciri 4 sisi, 4 sudut, 4 titik sudut. Selanjutnya ada trapesium dan terakhir ada jajar genjang. Nah, keenam ini sama-sama memiliki ciri-ciri segi 4. Apa itu? Memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Materi pembelajaran yang ketiga yaitu segi 5. Mana contoh bentuk segi 5? Ini dia, contoh bentuk segi 5. Dari materi pembelajaran yang sebelumnya, dari segi 3, segi 4, teman-teman sudah paham ya ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri segitiga, dia memiliki 3 sisi, 3 sudut, 3 titik sudut. Kalau segi 4, ciri-cirinya apa? Memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Nah, kalau segi 5 memiliki ciri-ciri apa teman-teman? Berapa sisinya? Berapa sudutnya? Berapa titik sudutnya? Sisinya ada berapa? Yuk kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Memiliki 5 sisi. Kalau sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sudut. Nah, kalau titik sudutnya
Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ciri-ciri segi 5 yaitu memiliki 5 sisi, memiliki 5 sudut, dan memiliki 5 titik sudut. Selanjutnya yaitu segi 6. Inilah bentuk segi 6. Coba teman-teman tebak, apa ciri-ciri dari segi 6? Yaitu memiliki 6 sisi, memiliki 6 sudut, dan memiliki 6 titik sudut. Teman-teman bisa bedakan ya sekarang mana segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Masing-masingnya memiliki ciri-ciri. Di sini ada beberapa macam bangun datar dari A sampai J. Ada 10 bangun datar. Nah, sekarang mari kita kelompokkan bangun datar tersebut ke kelompoknya. Mana segitiga, mana segi 4, mana segi 5, dan mana segi 6. Dari yang bangun datar A terlebih dahulu ya. Bangun datar yang A ini termasuk segi berapa teman-teman? Segitiga kah? Segi 4, segi 5, atau segi 6? Iya, dia masuk ke segitiga. Nah, sekarang selanjutnya yang B. Yang B ini masuk ke segi berapa? Segi 6. Pintar sekali. Lalu yang C, bangun datar yang C masuk ke segi 3. Good job. Lanjut yang D. Yang D ini termasuk golongan segi 5. Pintar sekali. Lanjut yang E. Yang E ini ada berapa teman-teman? Sisi, sudut, dan titik sudutnya? Iya, ada 4. Maka termasuk segi 4. Yang F termasuk segi 4 juga ya. Lalu yang G? Ya, segi 4 juga. Kalau yang H termasuk segitiga. Kalau yang I teman-teman termasuk segi berapa? Segi 4. Pintar. Dan yang terakhir yaitu bangun datar yang J. Bangun datar yang J masuk ke segi 5. Masya Allah, teman-teman sudah bisa ya membedakan segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Barakallah. Materi pembelajaran yang terakhir yaitu pola barisan bangun datar. Apa itu pola teman-teman? Pola adalah perulangan suatu bentuk yang susunannya teratur. Pola bangun datar dapat disusun dari 2 atau lebih bangun datar. Contoh yang pertama ya, pola dari 2 jenis bangun datar. Di sini ada 2 jenis bangun datar. Yaitu apa aja ini teman-teman? Ada segitiga dan persegi. Nah, 2 jenis bangun datar ini diulang secara teratur. Segitiga, persegi, segitiga lagi, persegi, segitiga, persegi. Nah, selanjutnya ada tanda tanya nih. Nah, tanda tanya ini berarti kita isi bangun datar apa teman-teman? Habis persegi diulang lagi, yaitu bentuk bangun datar segitiga. Benar. Nah, habis segitiga diulang lagi, yaitu persegi. Pintar sekali. Paham ya? Jadi 2 pola ini diulang secara teratur. Segitiga, persegi, segitiga lagi, persegi, segitiga lagi, persegi, segitiga, dan terakhir persegi. Yang kedua, pola dari 3 jenis bangun datar. Ada 3 jenis nih bangun datar, yaitu persegi panjang, lingkaran, segitiga.
lalu diulang lagi, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Nah, titik-titik ada tanda tanya, lalu lingkaran ada tanda tanya lagi. Nah, tanda tanya yang pertama, ini diisi bangun datar apa teman-teman? Habis segitiga diulang, yaitu persegi panjang. Pintar. Persegi panjang, lingkaran, lalu diulang lagi, apa bentuk bangun datarnya? Segitiga. Pinter. Jadi pola bangun datarnya diulang secara teratur dari persegi panjang, lingkaran, segitiga. Lalu diulang lagi, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Seperti itu ya teman-teman. Insya Allah teman-teman sudah paham ya. Yuk teman-teman, sekarang kita coba tentukan bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut di buku tema 4 halaman 102. Coba teman-teman buka bukunya ya. Di sini ada gambar apa? Ada segi 4, terus ada segi 6, persegi, terus ada segi 5. Nah, habis itu diulang lagi nih, ya kan? Diulang lagi. Diulang dari segi 4, terus persegi 6. Nah, titik-titik ini berarti selanjutnya apa, teman-teman? Iya, selanjutnya yaitu persegi. Habis persegi berarti bangun datar apa? Yaitu bangun datar segi 5. Paham? Insya Allah. Selanjutnya ada contoh lagi nih. Ada lingkaran, persegi, lalu segi 4, segi 6, persegi 5. Lalu diulang lagi, lingkaran, persegi. Nah, habis persegi ada titik-titik nih. Berarti diisi apa? Yaitu bangun datar segi 4. Habis bangun datar segi 4, selanjutnya titik-titik lagi, maka kita isi bangun datar apa? Bangun datar segi 6. Paham ya? Insya Allah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kerjakan sendiri ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembelajaran tematik muatan matematika hari ini. Untuk tugasnya, silakan teman-teman buka buku tema 4. Kerjakan halaman 84 sampai 85. Setelah itu difoto dan dikirimkan ke guru masing-masing. Oke, kelas 2 Koroba, Kemis Indah, 2 Sevilla, Kemis Uni. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton video pembelajaran dari Miss Uni. Miss Uni pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.